Puskesmas itu masih menggunakan e-Raksa walaupun di 2020 bulan Januari sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan e-Raksa sudah tidak bisa BM inkubator, infus pump, steering pump, defibrilator, dan X-ray generator perpus. Nanti Agus yang memberikan. Jadi untuk sistem penilaiannya adalah 50-50, UTS 50% dan UAS 50%. Nanti dari Pak Agus 50% ini dibagi. Jadi beberapa penilaian lagi, itu tergantung Pak Agus nanti. Ya nanti akhirnya muncullah nilai akhir. Oke, itu untuk sistem penilaian kita. Untuk kontrak tadi ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk kalibrasi saya tidak ada tugas membuat laporan, ya. Jadi nilai full dari UTS. Atau tidak, mungkin kalau tugas ada nanti. Tugas ada, kalau nanti untuk praktek full dari ujian UTS. Oke, kali kita masuk ke pengertian kalibrasi itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalibrasi itu apa? Jadi untuk kalibrasi ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya, serta estimasi ketidakpastian pengukuran yang tertelusur ke standar nasional atau internasional. Sama seperti kalau kalian beli BBM, di mesinnya SPBU itu pasti ada stiker. Kalau kalian isi BBM, ada stiker bahwa mesin ini sudah ditera ulang. Nah, ditera ulang itu sama berarti alat mesin tersebut sudah dikalibrasi. Sehingga dengan kata lain, kalibrasi itu adalah suatu kegiatan pengukuran yang membandingkan unit under test dengan standarnya. Jadi semua peralatan sebenarnya harus dikalibrasi. Di mana tujuannya adalah untuk mencapai ketelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur
Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Dengan ketentuan apa bisa dikatakan kalibrasi? Pengukurannya tepat. Pengukurannya tepat. Ada lagi? Yang pasti multi kalian sudah terkalibrasi dan bisa tertelusur. Karena selama ini kalian dapat multi dari semester 1 dipakai 3 semester sampai nanti semester 6 ya dipakai terus tanpa ada pengkalibrasiannya kembali. Makanya multi kalian sebenarnya itu sudah terkalibrasi. Kalau baru itu sudah terkalibrasi pabrikan. Makanya kalau multi-multi yang Sanwa digital, kalau kalian buka dusbooknya, itu ada lembar kertas kecil yang tertulis sertifikat kalibrasi. Artinya multi kalian itu sebenarnya sudah terkalibrasi oleh pabrikan. Tinggal nanti kalian kalibrasi lagi pada saat penggunaan yang terus-menerus atau nilai yang ditunjukkan kalian ragukan. Jadi setiap alat kesehatan wajib dilakukan kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran dan keselamatan pemakaian. Kenapa namanya alat kesehatan kayak tensi lah. Tensi tidak terkalibrasi, jangan sampai orang normal terdeteksinya, terdiagnosanya darah tinggi atau darah rendah. Yang harusnya dia normal malah diberi obat. Ini yang harus dicermati. Makanya semua alat kesehatan itu harus dikalibrasi. Itu simpelnya saja lah. Contoh simpel. Lalu manfaat kalibrasi adalah untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Kedua, dengan melakukan kalibrasi bisa diketahui seberapa jauh perbedaan atau penyimpangan antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur. Memang namanya kalibrasi pasti akan ada toleransi. Toleransi itu nilai penyimpangan, hanya nilai penyimpangannya masih terakui, tidak lebih. Lalu untuk prinsip dasar kalibrasi, adanya objek ukur. Namanya kalibrasi pasti akan ada alat yang harus kita ukur atau unit under test. Sudah ada objek ukurnya, yang perlu ada standar ukurnya. Standar ukur itu bisa berupa alat standar kalibrasi, prosedur, metode standar. Ini mengacu ke standar kalibrasi internasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji atau terverifikasi. Sudah ada objek ukur atau unit under test, sudah ada standar ukur. Selanjutnya adalah operator atau teknisinya. Jadi teknisi yang dipersyaratkan
untuk mengkalibrasi adalah teknisi yang mempunyai kemampuan teknis kalibrasi, yaitu yang memiliki sertifikat. Makanya kalau misalnya kalian nanti bekerja di badan kalibrasi, kalian harus memiliki sertifikat sesuai alat yang mau kalian kalibrasi. Misalnya kalian mengkalibrasi tensimeter, kalian harus memiliki sertifikat bahwa kalian mampu, kompeten untuk mengkalibrasi tensi tersebut. Lalu suhu, tekanan, ya kalian harus punya sertifikat suhu dan tekanan. Jadi semua alat itu memiliki sertifikat untuk teknisinya. Lalu lingkungan yang dikondisikan. Artinya setelah ada objek, sudah ada standar ukur, adanya teknisi, lingkungan pun harus dikondisikan. Makanya pada saat kalian mau mengkalibrasi, suhu kelembapan selalu dikontrol. Jadi mengkalibrasi itu tidak bisa di ruang terbuka. Oh, di tengah lapangan ada tempat duduk yang bisa dilakukan kalibrasi, nggak bisa begitu. Ruangan kalibrasi pun sudah ada standarnya. Sehingga dengan adanya ruangan yang sudah terstandar, ruangan kalibrasi yang sudah terstandar dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol, gangguan faktor lingkungan luar selalu diminimalkan. Sehingga mengurangi sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi faktor-faktor ini yang harus dilihat. Makanya ada di form kalibrasi, di situ pun ada tabel suhu kelembapan sebelum dan sesudah. Sebelum pengukuran suhu kelembapannya berapa, setelah melakukan pengukuran kalibrasi suhu kelembapannya berapa. Tadi untuk faktor utama yang mempengaruhi kalibrasi, lalu hasil setelah dikalibrasi, hasil kalibrasinya antara lain adalah nilai objek ukurnya. Jadi nilai yang dihasilkan dari objek ukur atau unit under test yang kita lakukan pengukuran. Nilainya berapa? Lalu di situ ada nilai koreksi atau penyimpangannya. Apakah ada penyimpangan yang masih masuk toleransi yang diakui atau tidak? Lalu adanya nilai ketidakpastian pengukuran. Makanya dalam mengkalibrasi biasanya menggunakan alat ukur digital. Baik itu multi digital, lalu ada apa jangka sorong digital. Pak, kenapa tidak analog? Karena kalau digital itu nilai yang dikeluarkan sudah pasti, berbentuk angka. Kalau analog, jika multi menunjukkan di antara dua garis, itu pasti
antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti udah berbeda menentukan nilainya. Dan lagi untuk membaca multi analog itu kan ada triknya, tidak langsung membaca, tidak, ada triknya. Harus tegak lurus. Jarum dengan cermin yang ada di bawah jarum itu harus tegak lurus sehingga tidak ada bayangan. Nah, ini yang dapat untuk melihat angka yang dihasilkan. Hanya kalau dia menunjukkan di satu garis, itu kita bisa menentukan nilainya berapa. Tapi kalau misalnya dia di antara dua garis, itu yang kita tidak bisa. Makanya semua alat kalibrasi itu menggunakan metode digital atau alat kalibrasi yang digital. Lalu untuk jenis pengujiannya, itu ada uji fungsi atau spesifikasi, function test, ada uji keandalan atau reliabilitas test, dan uji keamanan, safety test. Jadi 3 ini jenis pengujiannya. Untuk uji keandalan atau reliability test, ini adalah pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana mutu atau quality atau keandalan dari peralatan atau produk yang diuji sebelum digunakan. Jadi, uji keandalan alat pun harus kita tes. Yang kedua, uji fungsi, function test. Ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa peralatan yang diuji telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya. Artinya, dia dengan spek yang ada tidak berubah jauh. Misalnya kalau misalnya kita mengukur atau menggunakan alat terapi elektrostimulator atau terapi dengan menggunakan arus listrik. Arus yang seharusnya itu di bawah 0,5 mA. Ternyata pada saat diukur dia lebih. Sehingga bukan untuk terapi lagi, malah membahayakan baik itu pengguna maupun baik itu user maupun pasiennya. Lalu uji keamanan atau safety test. Ini dimasukkan untuk mengetahui sejauh mana peralatan produk yang diuji aman untuk digunakan dan juga aman bagi pengguna. Seperti ruang radiologi. Pastinya di situ di tembok ruangan radiologi pasti akan ada pengamannya dengan menggunakan PB. Setiap ruangan itu pasti akan diuji. Ada nggak radiasi bocor keluar ruangan? Kalau adanya radiasi bocor ke ruangan dan itu di atas dari yang ditentukan, pastinya berbahaya bagi orang yang melewati di depan ruangan tersebut. Oke, itu tadi untuk uji keamanannya. Lalu untuk berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 adalah alat kesehatan adalah instrumen
aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, dan membentuk struktur tubuh dan memperbaiki fungsi tubuh. Sehingga dari definisi Undang-Undang Kesehatan ini terbagilah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama electromedical equipment, yaitu peralatan dioperasikan secara elektrik termasuk dengan suplai baterai. Jadi yang menggunakan baterai itu juga disebut elektrik dan digunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan, terlepas apakah peralatan tersebut mempunyai pasien sirkuit atau tidak. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, pembagiannya adalah medical electrical equipment, yaitu peralatan yang dioperasikan secara elektrik dan diperuntukkan khusus untuk keperluan pasien dan termasuk keamanan pasien. Contohnya untuk peralatan medical electrical equipment itu yaitu ECG, EEG, elektromiograf, ESU, electrodental equipment, X-ray, ultrasonic, gamma X-ray, dialis mekanik, pasien eating dan cooling device, pump, controller respirator, dan etc. Ini adalah yang masuk peralatan ke medical electrical equipment. Sehingga dengan pengelompokan ini dan untuk menjaga tadi ada keamanannya, maka muncullah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 530 tahun 2007 pasal 2 BPFK atau Badan Pengaman Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Pengamanannya melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi. Jadi untuk BPFK ini adalah Badan Kalibrasi Negeri, tapi sekarang juga sudah banyak muncul badan kalibrasi swasta. Karena apa? Banyak, karena BPFK itu setiap provinsi, di satu provinsi itu hanya satu, lalu ada yang namanya LPFK, sehingga dengan hanya satu terjadilah yang namanya waiting list, waktu tunggu untuk mengkalibrasi. Maka sih untuk menjawabnya ini pemerintah memperbolehkan dibukanya badan kalibrasi swasta. Jadi untuk fasilitas kesehatan, untuk fasilitas kesehatan yang diukur adalah sarananya, prasarana, dan peralatan kesehatan. Bukan yang dikalibrasi itu bukan hanya peralatan kesehatannya, juga jaringan rumah sakitnya, supply listrik di rumah sakit itu juga diukur.
Lalu untuk pengamanan fasilitas kesehatan di pasal 3 dalam operasionalnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tadi, BPFK menyelenggarakan fungsinya yaitu pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Kedua, pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan. Ketiga, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi. Jadi, untuk pengujian dan kalibrasi alat kesehatan itu bukan hanya alat-alat kecil saja, tapi radiasi pun harus diukur. Keempat, pelayanan monitoring dosis radiasi personal. Untuk yang E, pengukuran luaran radiasi terapi. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengaman fasilitas kesehatan. Yang G, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan. Dan H, melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan. Artinya, semua peralatan kesehatan yang ada di Fayankes, fasilitas pelayanan kesehatan, itu harus bukan hanya bagus itu dia berfungsi, tapi terkalibrasi juga. Artinya, selain alat itu nyala, dosis yang keluar itu pun harus sesuai. Fungsinya alat berfungsi, tapi kalau misalnya nilai yang ditunjukkan itu tidak sesuai, itu sangat berbahaya. Seperti tadi, normal, ada pasien normal di tensi, ternyata tensinya itu nilai yang keluarnya sudah tidak sesuai, bisa saja pasiennya dikasih obat penurun darah tinggi atau malah dikasih obat untuk menaikkan darahnya karena dianggap darah rendah. Itu yang simple, yang biasanya banyak ada di baik itu puskesmas maupun di rumah sakit. Lalu pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan ketata-usahaan. Lalu untuk fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan peralatan kesehatan, untuk sarana itu biasanya berhubungan dengan bangunan fisik untuk gedung radiologinya kalau di rumah sakit. Sesuai nggak? Sesuai standar nggak? Apakah semua ruangan sudah dilengkapi oleh PB pengaman agar tidak ada radiasi yang keluar? Lalu kamar operasi sudah sesuai standar apa belum? Ruang ICU sudah sesuai standar apa belum? Nah, ini yang masuk di sarana. Untuk prasarana, yang akan dilihat adalah instalasi listrik medisnya. Sudah sesuai standar apa belum? Instalasi gas medis sudah sesuai standar apa belum? Instalasi komunikasi dan instalasi pengkondisian ruangan. Lalu untuk alat kesehatan, contohnya tensimeter, termometer, ultraviolet, sterilizer, centrifuge, ini sesuai apa tidak? Seperti centrifuge, dia namanya centrifuge itu ada setiap jenis centrifuge memiliki kecepatan yang berbeda-beda.
Sentrifusi itu untuk memisahkan. Kalau dia untuk bisa memisahkan, dia menggunakan untuk apa namanya gaya sentrifugal. Dengan adanya gaya sentrifugal sehingga larutan atau sampel itu bisa dipisahkan. Ternyata sampel setelah diputar tidak bisa terpisahkan. Ya kita harus kita ukur benar apa tidak kecepatannya. Sudah sudah sesuai apa belum kecepatannya. Jangan sampai alat baru rusak kita perbaiki, tidak kita ukur ulang kecepatannya, nanti malah hasil yang diinginkan tidak sesuai. Lalu peraturan Kemenkes nomor 363 ini terdapat 125 alat kesehatan yang harus diuji dan atau dikalibrasi. Ini digolongkan high risk equipment. Jika itu dari 125 alat tadi, ini ada anestesi unit, ventilator, defibrilator, electrical surgery unit atau ESU, untuk metode kalibrasinya. Jadi periode atau selang waktu kalibrasi suatu alat tergantung pada karakteristik dan tujuan pemakaiannya. Ditinjau dari segi karakteristiknya, makin tinggi kualitas meteorologisnya, maka makin panjang selang kalibrasinya. Di mana ditinjau dari tujuan pemakaiannya, semakin kritis dampak hasil ukurnya, semakin pendek selang kalibrasinya. Jadi untuk kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukurnya, frekuensi pemakaiannya, dan pemeliharaannya. Alat kalibrasi itu wajib dikalibrasi jika alat itu memang benar-benar keluar dari pabrikan. Alat yang keluar dari pabrikan itu sudah terkalibrasi. Kedua, jika kita meragukan hasil dari alat tersebut. Ketiga, jika alat tersebut baru mengalami perbaikan. Jadi alat yang baru diperbaiki itu tidak boleh langsung kita terapkan ke pasien, tapi harus kita kalibrasi dulu. Keempat, jika sertifikat kalibrasi hilang. Oh, ini baru kita kalibrasi, ternyata hilang alat sertifikat kalibrasinya. Ini harus dikalibrasi. Kelima, jika alat itu durasi pemakaiannya tinggi. Nah, ini harus
sering dikalibrasi juga. Jadi kalau misalnya dalam pemakaian dari 5 tadi, salah satunya jika dalam suatu pemakaian ini bisa kita gunakan dalam satu kalender, misalnya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, dan seterusnya. Kalau dalam waktu pemakaian, bisa saja 1.000 jam pemakaian, 5.000 jam pemakaian, dan seterusnya. Bisa jadi dikombinasikan cara kalender dan cara waktu pemakaian. Misalnya 6 bulan atau 1.000 jam pemakaian. Tergantung yang mana lebih dahulu dicapai. Sama seperti kalian servis motor. Oh, bukan servis motor, ganti oli. Berapa kilometer atau berapa bulan? Yang mana yang lebih dulu itu yang dilakukan. Nah, ini untuk yang saya sampaikan tadi dari Permenkes 363. Pengujian kalibrasi alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Semua peralatan kesehatan yang digunakan pada sarana pelayanan kesehatan wajib dikalibrasi atau diuji minimal 1 tahun sekali, atau pertama belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi. Jadi jika alat itu belum ada memiliki sertifikat, harus dikalibrasi. Masa berlaku sertifikat dan tanda lulus pengujian kalibrasi telah habis. Diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerja, performance, atau keamanannya tidak sesuai lagi. Walaupun sertifikat dan tanda kalibrasinya masih berlaku. Misalnya baru dikalibrasi selang berapa bulan, kita sudah meragukan hasil. Ini harus dilakukan kalibrasi. Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi. Jadi pemindahan alat itu wajib dikalibrasi juga. Walaupun sertifikat dan tandanya masih berlaku, atau jika tanda layak pakai pada alat kesehatan tersebut hilang atau rusak, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Memang untuk hasil kalibrasi itu hanya ada 2. Biasanya BPFK itu mengeluarkan 2 jenis stiker. Kalau alat itu layak, setelah hasil kalibrasi ternyata layak digunakan, mereka akan mengeluarkan stiker warna hijau. Nama alat, layak, tanggal kalibrasinya kapan. Tapi kalau misalnya dinyatakan tidak layak atau sudah di luar dari toleransi, ini biasanya akan dikeluarkan stiker warna merah. Kalau stiker dikeluarkan warna merah dan ditempel, berarti kalian nanti sebagai teknisi rumah sakit harus memperbaiki dulu alatnya. Setelah memperbaiki, kalian kalibrasi lagi. Sudah layak atau belum? Jadi bukan hanya nyala alatnya. Oh, alatnya nyala, Pak. Tapi nilai yang keluar itu harus sesuai juga. Jadi nggak mungkin kalian pasti nggak mungkin nggak ada yang mau kalian diukur atau didiagnosa menggunakan alat ukur kesehatan yang belum dikalibrasi atau yang di situ sudah tertempel stiker merah. Yang pastinya nanti hasilnya pasti tidak akan valid.
Jadi dari kalibrasi itu harus tertelusur. Makanya alat kalibrasi itu harus tertelusur, artinya kemampuan dari suatu alat, dari suatu hasil ukur secara individu untuk dihubungkan ke standar-standar nasional atau internasional untuk satuan ukur dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu rantai perbandingan yang tak terputus. Sehingga kalau dengan kata lainnya, alat ukur untuk melakukan kegiatan kalibrasi harus terkalibrasi. Jadi kalau multi kalian digunakan untuk mengkalibrasi, yang multi kalian harus terkalibrasi dulu. Dari standar-standar nasional maupun internasional. Ini untuk ketulusan kalibrasi. Jadi untuk alat kesehatan, measuring equipment, di sini ada alat yang kita gunakan, anggap aja tensi. Ini alat yang digunakan ke pasien, ini harus terkalibrasi dengan alat kalibrasi. Working standard atau factory standard. Nah, alat kalibrasi kita yang kita gunakan untuk mengkalibrasi alat kesehatan, ini harus tertelusur yang lebih tinggi di atasnya. Lah, alat ukur yang digunakan, referensi standar tadi, ini harus terkalibrasi juga ke standar nasional atau internasional. Jadi, rantai ketelusuran ini tidak boleh terputus. Makanya kalau kalian nanti kerja di kalibrasi, mengkalibrasi ke rumah sakit, pasti ditanya, sudah punya sertifikat kalibrasi belum? Untuk teknisinya. Lalu untuk alatnya juga akan ditanya, sudah ada sertifikat terkalibrasi atau belum alat yang digunakan? Jadi ini, lalu, ya ini skema urutan ketelusuran tadi, benda ukur, diukur oleh alat ukur dikalibrasi ke standar kerja dikalibrasi ke standar acuan dikalibrasi lagi ke standar nasional maupun internasional. Nah, ini skema urutan ketelusuran. Jadi kalau multi kalian mau dikatakan alat kalibrasi, ya melalui tahap ini. Jadi multi kalian harus diukur oleh alat kalibrasinya juga sudah terkalibrasi ke standar kerja. Alat standar kerja yang kalian gunakan sudah terkalibrasi juga dengan standar acuan. Standar acuan juga sudah terkalibrasi dengan standar nasional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan. Materi sudah saya share ke Google Classroom untuk alamatnya juga sudah saya masukkan ke situ. Silakan bisa kalian download nanti kalian pelajari. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan.
Belum, Oke, Pak. kalau belum ada, saya yang bertanya. Pada saat apa alat itu harus dikalibrasi? Ayo, siapa yang mau? Mencoba menjawab. Ayo, ada nggak? Setelah diperbaiki, Pak. Oke, selain itu, ada lagi. Tadi ada 5. Setelah mengalami perbaikan. Terus, Setelah masa sertifikat habis atau sertifikat hilang. ya, terus, apa lagi? Lima sudah terjawab 2. Apa lagi? Ayo. Setelah barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, Alat 3. 2 lagi. ukuran dirasa sudah tidak tepat. Oke, 1. 1 lagi. Ayo, apa? 1 lagi. Setelah dikeluarkan dari pabrik belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk hari ini, untuk teori kalibrasi? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.